Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang saya sayangi dan saya banggakan, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar kefarmasian. Seperti yang kalian tahu, dasar-dasar kefarmasian ini mempelajari ilmu farmasi atau obat-obatan yang paling dasar. Kita ke kompetensi, langsung aja kita ke kompetensi yang kedua, yakni tentang klasifikasi spesialit obat. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari tentang spesialit obat, maka spesialit obat diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai berikut. Obat golongan kemoterapi. Kemoterapi itu kalau pada umumnya biasanya digunakan untuk kanker istilahnya. Tetapi jangan salah, kemoterapi sendiri adalah obat atau zat yang berasal dari bahan kimia. Dia memberantas dan menyembuhkan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, amuba, fungi, protozoa, cacing, dan sebagainya tanpa merusak jaringan tubuh manusia berdasarkan khasiatnya terhadap hama bakteri atau bakteri. Kemoterapi dibagi menjadi 1. Antibiotika, anti malaria, antelmintik atau yang disebut anti cacing, anti fungi, antivirus atau anti neoplastika. Anti neoplastika ini disebut juga dengan anti kanker, dan banyak juga yang lain, ada lebih dari aslinya lebih dari 6 itu ya, tapi ini saya ringkas saja. Antibiotik, anti malaria, antelmintik, anti fungi atau jamur, antivirus, anti neoplastika. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalian kalau pernah sakit demam, menggigil, itu berarti tanda kalian ada bakterinya, ada tubuhnya. Jadi tubuh yang atau imunitas tubuh yang bertarung dengan bakteri itu outputnya tubuh jadi menggigil seperti ini. Nah, menggigil itu maka dokter biasanya meresepkan antibiotik. Yang paling populer adalah amoksisilin. Dia membunuh bakteri atau kuman spektrum luas, bisa untuk bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Oke, next. Nah, ini paling populer di daerah Musok atau daerah atas. Musok, Cepogo, Selo, di Boyolali juga banyak yang Boyolali kabupaten kota. Ini contoh gambarnya adalah mikoral. Miko itu dari jamur, mikoral dia membunuh jamur dalam tubuh. Sering dijumpai di permukaan kulit berupa panu kadas kurap. Apa indikasi atau tanda-tanda tubuh terkena panu? Adalah titik putih di kulit. Kalau kita orang Indonesia kulitnya sawo matang, jadi panu itu akan kelihatan sekali. Kalau jamur, Bu, jamur itu hitam. Jamur itu hitam, beda. Spesifikasinya beda, ada yang hitam, ada yang putih ke kulit, putih berurutan. Lah, kalau ini herpes. Contoh gambar antivirus untuk mengobati herpes. Herpes itu bukan bakteri, dia virus. Apa bedanya bakteri dengan virus? Bakteri itu bisa mati, kalau virus itu tidak bisa mati, tapi bisa lemah. Kalau tidak ada pemicunya tidak akan tidak akan nampak. Lah, asiklovir ini adalah untuk membunuh virus. Tandanya di kulit apa sih? Dia bintik-bintik kecil, bukan putih, bintik-bintik kecil berurutan membentuk garis. Itu namanya herpes dan menyebabkan di tubuh ini panas. Ya, oke. Pelan-pelan ya, udah mulai paham ya. Oke, next kita lanjut. Sekarang obat golongan pencernaan. Obat golongan pencernaan adalah obat yang bekerja di saluran cerna, tempat berbagai penyakit yang timbul disebabkan terganggunya produksi pencernaan, infeksi usus oleh kuman atau cacing. Berdasarkan khasiatnya, khasiat itu dalam bahasa
farmakologi adalah indikasi. Jadi berdasarkan indikasinya obat saluran cerna dibagi menjadi antasida dan anti ulcer, anti diare, pencahar, spasmodik untuk kejang otot, hepatoprotektor untuk pelindung hati. Antasida itu anti mah, paling sering dijumpai. Kenapa Bu disebut antasida? Antasida itu anta dari kata anti, sida itu asida, asid, asam, jadi anti asam. Jadi lambung yang begitu gencar memproduksi asam naik ke ulu hati menjadi perih, maka pertolongan pertamanya adalah antasida. Yang paling populer di pasar adalah Promah, Milanta, terus apalagi kalian tahu, Konimah dan lain sebagainya, gitu nggih. Oke, ini obat saluran cerna, obat mah. Di sini ada nama generik tadi, menetralkan asam lambung. Yang kedua ini adalah diare. Obat diare masuk saluran cerna. Jadi diare itu penyebabnya bisa bakteri, kuman atau keracunan makanan. Dia menghentikan Arkapek ini menghentikan diare dengan apa? Dia membunuh bakteri atau kuman. Langsung mampet Bu? Tidak. Tapi dengan diare itu, diare masih belum mampet, tetapi nggak apa-apa, kumannya keluar bersama feses cair yang keluar itu. Jadi kuman hilang, diarenya nanti lambat laun akan sembuh. Kenapa kok diare itu harus urgent atau harus diberikan segera? Karena kita kalau diare otomatis akan kehilangan banyak cairan. Kalau kehilangan banyak cairan maka tubuh akan menjadi lemas. Oke? Ya, lanjut ke obat saluran cerna pencahar. Kalau dalam bahasa kamu apa? Bebelen. Bebelen ini dia keras, feses yang keluar itu keras. Maka cara kerja Dulcolax ini adalah melunakkan feses atau menjadikan feses itu ada bobotnya sehingga nanti akan mudah dikeluarkan dan rongga di daerah rektal itu tidak akan sakit sehingga tidak akan berdarah. Itu nanti kita pakai Dulcolax. Maaf ya menyebutkan merek. Ini nanti ada obat lain-lain lagi. Ini karena singkat itu dulu. Oke, terus kemudian ada obat juga yang bekerja di sistem saraf. Saraf itu dia obat yang bekerja di sistem saraf pusat. Cara kerja itu dalam bahasa farmakologi adalah mekanismenya dia merangsang atau menstimulasi dan bisa menghambat atau mendepresi. Depresi itu menekan. Oke, obat yang bekerja pada saraf pusat apa aja? Ada analgetik atau anti nyeri, antipiretik menurunkan panas, antiemetika anti muntah, hipnotika penenang, anti Parkinson kalau dalam bahasa kita buyuten itu juga karena saraf dan lain sebagainya. Oke. Kita ke yang paling populer adalah anti nyeri. Anti nyeri ini dia menghilangkan rasa nyeri. Siapa yang sering malas gosok gigi, plak yang menumpuk dalam gigi ini akan menyebabkan bakteri dan kuman senang di situ sehingga membuat gigimu berlubang dan membuat rasa nyeri yang amat sangat di gigi. Salah satu untuk menetralisir rasa nyeri atau menghilangkannya disebut asam mefenamat. Asam mefenamat itu nama generik. Nama dagangnya apa Bu? Ada Ponstan, Mefinal, Mefinter dan lain sebagainya. Ini adalah obat yang sangat populer. Ya, kalian harus tahu bahwa asam mefenamat atau mefenamic acid ini nama generik, nama dagangnya itu yang Bu sebutkan tadi, Ponstan, ada Mefinal, ada Mefinter, ya. Oke, terus yang kedua paling populer lagi antipiretik atau menurunkan panas. Berikut adalah gambar obat generik dari paracetamol. Jadi kenapa sih tubuh itu panas? Satu, dia bisa kena infeksi. Infeksi itu tandanya di tubuh panas. Yang kedua, ada influenza bawaan, panas. Ada
Yang ketiga, mungkin dia kekurangan cairan, itu juga bisa menyebabkan panas.